Dan selama berada di Padang, beliau mendapatkan 2 orang guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang pertama bernama Datuk Raju Batuo. Dari sang guru inilah akhirnya beliau menguasai seperti Fortekok, Sterlak, Linto, Alang, Alang Lawas, Padang Panjang, Serante, Ale, Sepai Minangkabau, kemudian bungusan dari Teluk Bayur. Maka setelah beliau menguasai ilmu tersebut, sebagai ucapan terima kasih terhadap sang guru, beliau pun mempersembahkan pisunsun. Adapun persembahan pisunsun adalah berupa pakaian hitam lengkap. Saudara, sebenarnya sang guru Datuk Raju Batuo tidak mau menerima persembahan pisunsun. Bukan berarti beliau tidak menamatkan ajarannya, karena sangat cintanya sang guru terhadap beliau. Tapi pada akhirnya persembahan pisunsun tersebut diterima oleh sang guru. Tahun 1897 beliau berusia 28 tahun, dan pada akhirnya beliau pun jatuh cinta kepada seorang gadis yang berasal dari Padang. Kebetulan sang gadis ini adalah putri dari seorang ahli kebatinan yang berdasarkan agama Islam atau tasawuf. Kemudian lamaran beliau diterima, akan tetapi sang orang tua sang gadis tersebut, juga sang gadis tersebut minta bebana, di mana beliau dapat menjawab isi daripada bebana tersebut. Adapun isi bebana sebagai berikut: siapakah sesungguhnya Mas Dan atau Mas Muhammad Mas Dan, yaitu nama kecil daripada Ki Ngabehi Surodiwiryo, dan siapakah sesungguhnya saya ini. Karena berdasarkan pemikiran beliau tidak dapat menjawab bebana tersebut, maka beliau merasa malu dan jengkel, sebab bebana tersebut diucapkan di depan orang tua sang gadis pujaannya. Hingga pada akhirnya beliau pun berguru kepada seorang ahli kebatinan pula. Nah, disinilah saudara, beliau mendapatkan guru yang kedua. Adapun guru yang kedua ini adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali yang oleh pemerintahan kolonial Belanda kemudian dibuang ke Padang, Sumatera Barat. Adapun nama guru yang kedua ini adalah Nyoman Ide Gempol, atau di Padang sangat dikenal dengan nama Raja Kenongo Mangga Tengah. Saudara, kalau ingat nama Raja Kenongo Mangga Tengah, apabila diambil Kenongo dan Tengah, kemudian dibandingkan nama Winongo Madiun, di mana Kenongo mirip sekali dengan nama Winongo, sedangkan Tengah dapat diartikan Madya ataupun Madiun. Nah, inilah saudara, suatu petunjuk ilahi bahwa nantinya di Winongo Madiun ini akan ada perguruan pencaksilat. Maka setelah beliau menerima ajarannya, beliau pun mengamalkan ajaran dengan melalui wirid selama 7 malam. Beliau tidak hanya wirid saja saudara, beliau pun memadukan atau menggabungkan ilmu-ilmu yang beliau peroleh sebelumnya, baik itu ilmu yang berasal dari tanah Jawa, ilmu yang berasal dari Jawa Barat atau Priangan, ilmu yang berasal dari Jakarta atau Bentawi, ilmu yang berasal dari Bengkulu, maupun ilmu yang berasal dari sang guru Datuk Raju Batuo selama berada di Padang, yang mana yang nantinya akan dapat saudara nikmati, dan pada akhirnya menjadilah ilmu persaudaraan setia hati dengan moto gerak lahir luluh dengan gerak batin, sedangkan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Maka setelah dijawab menggunakan yang nantinya menjadi ilmu persaudaraan setia hati, terjawablah apa yang menjadi bebana sang gadis pujaan tersebut, sehingga akhirnya beliau pun menikah dengan sang gadis pujaannya. Kemudian tahun 1898, di mana guru beliau yang kedua, yaitu Nyoman Ide Gempol atau Raja Kenongo Mangga Tengah, maka oleh pemerintahan kolonial Belanda diizinkan untuk pulang ke Bali. Dan kemudian pada tahun yang sama, sebelum beliau beserta istrinya meninggalkan Padang,
kemudian menuju Jakarta ataupun Batavia, beliau pun beserta istrinya menyempatkan diri untuk singgah di tempat adiknya yang berada di Aceh. Saudara, selama berada beliau pun tidak tinggal diam. Beliau tetap menambah pengetahuan ilmu pencaksilat yang berasal dari Aceh. Dan perlu diketahui, selama berada di Aceh, beliau mendapatkan guru yang sangat terkenal. Adapun guru yang sangat terkenal yang berasal dari Aceh bernama Tengku Ahmad Mulya Brahim. Dari sang guru inilah akhirnya beliau mendapatkan seperti permainan binjai dan permainan kucingan. Kemudian tahun 1900 maka beliau beserta istrinya meninggalkan Aceh, kemudian menuju Jakarta ataupun Betawi. Dan selama beliau berada di Jakarta ataupun Betawi, beliau bekerja sebagai masinis yang menjalankan Stombols pada jawatan kereta api pemerintahan kolonial Belanda. Saudara-saudara, ini juga merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, bahwasanya tepat pada hari Jumat Legi tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Suro tahun 1323 Hijriah atau tahun 1903 Masehi, maka beliau mendirikan persaudaraan yang untuk pertama kali persaudaraan diberi nama Sedulur Tunggal Kecet Langen Mardiharjo atau disingkat STK, dengan nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Dan waktu pertama kali pendirian persaudaraan baru diikuti oleh 8 saudara, di antara masih keluarga beliau dan kerabat beliau terdekat. Kemudian tahun 1917, di mana nama persaudaraan Sedulur Tunggal Kecet atau STK dengan nama pencaksilatnya Joyo Gendilo Cipto Mulyo, maka oleh beliau diganti dengan Setia Hati hingga sampai saat ini. Saudara-saudaraku, karena beliau pertama kali mendirikan persaudaraan pada hari Jumat Legi, dan pada hari Jumat Legi pula bulannya Selo tanggal 10 November tahun 1944 pukul 14 atau 2 siang pada akhirnya beliau pun wafat. Dan sebelum wafat beliau meninggalkan 3 pesan. Di antaranya ini yang perlu diperhatikan bagi saudara-saudaraku. Pesan yang pertama, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyup rukun lahir maupun batin. Ini yang perlu sampaikan kepada saudara-saudara. Ini dari SH manapun, dari SH manapun ya, yang merasa cucunya Eyang Suro, marilah kita untuk bersama-sama menjaga keamanan, agar bumi reok ini bisa kondusif. Jadi dari SH manapun yang merasa cucu Eyang, paham saudara ya. Kemudian pesan yang kedua, agar jenazahku nanti dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun, dan setelah jenazahku dimandikan nanti agar dibacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian pesan yang ketiga, saya titip ibumu, dalam arti istri beliau, dan pada waktu itu oleh saudara Esa dianggap sebagaimana ibu kandung sendiri. Dan pada akhirnya istri beliau pun wafat pada hari Minggu Wage tanggal 6 April tahun 1969. Adapun istri beliau dimakamkan di pemakaman Winongo Madiun berdampingan dengan beliau almarhum Ki Ngabei Surotiulya.